slide 25 Pak. Kan itu ada bagian min-nya kan Pak? 25. Bukan yang ini Pak, yang the risk of disinvestment. Slide berapa? Kalau saya lihat di YouTube-nya 25 sih Pak. Masa? Ini kan sama. Ini 23 kayaknya Pak. 23. Ini. Di atasnya Ini. satu lagi Pak, 21 ternyata. Nih. Nah, iya Pak. Kan di bagian min-nya itu kan 0,12, 0,12. Ya. Nah, di situ saya lihat itu min-nya itu dari variabel XI itu kan Pak. Nah, yang di bagian Bukan. XI bukan Ini ya? tuh ini. Ini tuh ini nih. Ini kan min kan? Min itu kan rata-rata ya? Ya. Oke. Tapi dari description-nya yang di bawah itu min itu the mean of the itu XI. Ya. Jadi gini. Itu jadi ada suatu nurunin persamaan gitu ya. Persamaannya itu adalah expected value dari X itu akan sama dengan X bar. Ya, X bar itu artinya min. Jadi ada X ada mu. Bedanya apa? Kalau mu itu berarti rata-rata dari populasi. Kalau X bar itu berarti rata-rata dari sampel. Beda ya. Kamu punya data tinggi badan se-Indonesia, itu populasi namanya mu. Kamu punya tinggi badan sampling ya, satu kota diambil 10 orang ya, tiap kota diambil 10 itu sampling. Itu berarti pakai X bar. Ya, jadi yang X bar ini namanya sample mean. Nah, expected return itu akan sama dengan X bar. Oke? Jadi berarti expected return itu sama dengan min ya, Pak? Iya. Kalau kamu butuh pembuktiannya, saya kasih ya. Ini akan sama dengan ini. Ya, di mana ngitung expected return itu atau kita expected value itu ya, itu adalah weight-nya ya dikalikan dengan value-nya. Ini sigma. Ya, makanya ini di sini adalah weight-nya. Mana sih? Kita buka YouTube-nya aja tadi. Nah, ini. Nih. Jadi menghitung, saya cepetin dikit. Nah, ini dia. Ya, kalau kalian perhatikan dikit lagi. Nah, ini dia. Dikit lagi. Alah. Nah, ini dia. Ya. Jadi yang kuning ini adalah expected harga saham, expected value dari saham Bank Mandiri. Ya, di mana yang kuning ini adalah sum dari ini. Yang kuning ini adalah sigma. Sigma dari ini. Nih, sigma dari ini semua. Ya. Di mana X ini itu adalah nilai tengah dikalikan probability. Nah, probability itu akan sama dengan weight, ya. Probability itu akan sama dengan weight. Rata-rata tertimbang. Ya, jadi contoh gini, saya punya uang 100%. Saya investasikan di saham 30%, di obligasi 70% sisanya. Nah, berarti itu kan weight-nya ya. Weight itu akan mencerminkan probability. Ya. Paham? Nanti kalau butuh pembuktiannya nanti saya kirim. Ya, kalau butuh pembuktian secara matematika ya, diturunkan rumusnya ada. Oke, menjawab nggak? Halo? Oke? Nggak oke? Oke, Pak. Oke, silakan yang lain. Saya Pak ingin bertanya. Iya, monggo silakan. Di slide yang 28 yang call option. Slide berapa? 8? 28? 28. 28, oke. Kan di situ payoff-nya yang kalau misalnya stoknya naik tuh 20. Tapi saya kurang ngerti kenapa kalau misalnya turun 0 bukan min 20. Oke. Ini, jadi di sini contohnya ya. Jadi jadi gini. Kalau saya gambar lingkaran ya.
Ya, ini adalah forward contract. Di dalam forward contract itu adalah option. Paham? Jadi semua option itu adalah forward contract. Tapi tidak semua forward contract adalah option. Gitu ya. Kenapa? Karena option itu ada karakteristik right. Kalau forward itu obligate. Jadi kalau kita forward kontrak namanya kontrak, harus jadi. Kayak misal saya mau nikah, saya lamaran. Lamaran itu kan kontrak, ya nggak? Jadi saya lamarannya sekarang, kontraknya sekarang, tapi kawinnya tahun depan. Boleh nggak kalau udah lamaran terus nggak jadi kawin? Nggak boleh kan? Itu berarti forward kontrak. Gitu. Kalau option itu berbeda. Kalau option itu lamaran sekarang, boleh nggak jadi kawin? Boleh-boleh aja, tapi untuk itu kamu harus bayar premi tertentu. Nah, ada premiumnya di sini. Paham ya? Nah, kasusnya itu seperti ini. Kasusnya itu contohnya di ini ya. Contoh forward. Jadi kalau kita punya timeline ini berarti T sama dengan 1, ini berarti T 0, ini T1 ya. Forward price-nya itu 80, berarti 80 itu ada di T1. Jadi 80 itu ada harga yang disepakati ya. Harga mahar nikahnya tahun depan itu 80. Ternyata ya, turns out. Jadi ternyata pas tahun depan ternyata harga emasnya itu naik jadi 84. Ya enggak? Kalau kontraknya itu adalah option, ya maka kita pilih mana? Pilih 80. Ya kan? Kita untung 4. Ya kan? Karena harga pasaran 84 tapi saya bisa membeli dengan harga 80. Jadi di pasar harga maharnya itu 84, saya bisa beli dengan harga 80. Maka saya untung 4. Nah, sebaliknya kalau harga pasarnya cuma 70, coba ngapain saya beli nikahin cewek ini maharnya 80? Mending saya nikahin cewek yang mukanya sama persis saudara kembarnya lah gitu ya. Yang ngikutin harga pasar cuma 70 maharnya. Kayak gitu. Jadi makanya itu option ya. Jadi option itu bisa memilih. Ya. Jadi yang di slide ini tuh. Nah, maka 0 itu artinya apa? Payoff itu saya nggak dapat untung. Ya kenapa nggak dapat untung? Ya karena nggak jadi kawin. Ya kan? Kan tadi 80, 84. Kalau jadi kawin kan saya untung 4. 84 kurang 80. Tapi kalau harganya lebih rendah cuma 70, ya ngapain saya kawin sama dia? Mending saya nikah sama saudara kembarnya yang ngikutin harga pasar. Cuma 0. Kayak gitu. Ya, paham? Paham, Pak. Terima kasih. Oke. Yang lain silakan. Pak, mau nanya. Saya bingung slide 27, Pak. 27. Terus? Ya, saya bingung sama yang kata Bapak di YouTube soal sisanya dibeliin itu loh, Pak. Dibelikan buat forward, terus habis itu nanti ada arbitrase di situ. Saya bingungnya itu, Pak. Oke, kamu tadi ketika saya jelasin arbitrase, saya udah jelasin arbitrase belum ke kamu? Di kelas ini? Di YouTube-nya Bapak bilang arbitrase, tapi sejauh saya masuk di room enggak. Belum ya. Jadi saya jelasin arbitrase dulu ya, dikit ya. Karena kamu nggak akan paham kalau nggak tahu apa itu arbitrage. Bayangkan kamu di rumah gitu ya. Ini rumah kamu. Ini toko kiri, ini rumah, ini kanan. Jadi kamu keluar rumah, belok kanan itu ada toko kanan. Ya, kemudian belok kiri itu ada toko kiri. Nah, misal kamu mau beli beras. Beras di toko kiri itu harganya 10.000. Ya, sedangkan di toko kanan harganya 11.000. Ya, misal ini harganya 10, di kanan harganya 12 lah gitu ya, biar gampang. Maka kamu bisa melakukan arbitrase. Ini toko ini cuma beda 5 meter lah ya. 10. Ini bayangkan rumah sebelah kiri itu 10, rumah sebelah kanan jual 12. Ini benar-benar no effort. Ya. Maka apa yang kamu lakukan? Kamu strateginya ya, kamu ngutang.
Jadi apa itu arbitrase? Ya, ini ilmu sesat ya. Arbitrase itu adalah dapat untung, modal, dengkul. Gitu. Ya, ini ilmu sesat ya, jangan diikutin. Nah, strateginya apa? Kamu ngutang di kiri, ya, terus jual di kanan. Kamu langsung dapat profit sebesar 2. Ini. Kamu tinggal, Mbak, ngutang ya. Ngambil sekilo, jual, dapat profit 2, tak bayar nih utang saya. Kayak gitu. Itu namanya arbitrage. Nah, di sini kita hanya 2 pihak, yaitu toko kiri dan toko kanan. Ya, maka garisnya 2 titik. Nah, cinta itu bisa berdua, bisa cinta segitiga. Ya kan? Ya nggak? Bisa 3 pihak nih. Arbitrasenya dari si A, selingkuh sama si B, selingkuh sama si C, balik lagi ke A, bisa. Segi 4, ya, segi 5, lama-lama nanti lingkaran. Lingkaran itu adalah segitiga yang unlimited sudutnya. Bener nggak? Ya kan ya? Jadi ini kalau kalian bikin deret, ini bisa jadi deret nih. Cuma di mata kuliah ini, untuk mensimplifikasi ya, ini nggak kita pelajari. Kita pakai yang 2 titik aja. Tapi pada prinsipnya ini sama. Mau diputar-putar kayak gimana, intinya adalah dapat untung, modal, dengkul. Ya, itu prinsip dari arbitrage. Kemudian, ketika kita bicara dalam konteks obligasi ini, dalam konteks bab 1 ini, maka ada namanya X, Y, Z. Ya, apa itu X? X itu adalah persentase di stok. Y itu adalah persentase di obligasi. Z itu adalah persentase di forward contract atau option. Gitu. Jadi kalau saya punya uang 100, misal saya invest 20%-nya di saham, 30% di obligasi, berarti 50% di sisanya dong di forward. Jadi karena harus 100%. Ini. Nah, ketika kayak gini, XYZ ini berarti XYZ itu apa? Weight, rata-rata tertimbang. Atau kamu bisa bilang ini sebagai bobotnya. Ya kan? Kalau misalnya X menguntungkan 10, ya berarti 10 kali bobotnya. 11 kali bobotnya, 12 kali bobotnya. Seperti itu. Jadi itu ini namanya XYZ adalah bobot atau bobot tertimbang. Ya. Nah, kemudian dalam konteks slide yang tadi, dalam konteks slide ini ya, XYZ ini adalah bisa plus minus, ya, kaitkan sama arbitrage. Ya, jadi kalau di sini itu kan kita ngutang di kiri, jual di kanan. Berarti di kiri adalah minus tandanya. Ya, minus left plus right. Gitu. Paham? Nah, berarti kalau kita punya skenario kayak gini, ya, berarti ini adalah X, ini adalah Y, ini adalah Z. Artinya apa? Artinya saya sedang melakukan arbitrage, ini plus 1. Plus 1 itu artinya apa? Beli. Ya, beli itu berarti posisinya long. Saya beli saham, saya jual obligasi, berarti ini short ya. Y ini short. Ya. Kemudian saya jual option saya. Ya gitu. Saya jual option. Artinya apa? Saya beli saham, duitnya dari mana? Duitnya dari jual obligasi dan jual option. Gitu cara membacanya. Paham? Paham, Pak. Terima kasih. Oke. Silakan kalau ada yang masih mau bertanya, diperkenankan. Saya izin tanya, Pak.
Saya mau tanya slide ke 29. Di situ Siapa? kan Dwi Nanda mau ngomong? iya, Pak. Oh iya, Suaranya nggak kedengeran. saya mau tanya slide ke 29, Pak. 29, oke. Di situ saya kurang paham kenapa return-nya itu jadi 10 kali lebih besar daripada option-nya. Apa karena derivatif Yang mana? atau yang ini, Pak, yang 10 kali S1. 10 kali S1, Yang ini, mana ya? Pak, yang di sebelah Oh kanan. itu, oh ya, ya, paham. Kan ini apa namanya? Kita di sini harga sahamnya berapa? 100 kan? S0 100 nih. Perhatikan. Mana sih? S0 100. Ya kan? Nah, ingat ya S0 100. Berarti kalau saya punya uang 1000, berarti saya bisa beli berapa? 10. 10. Ya ini 10-nya itu dari 1000 dibagi 100. 100 itu harga saham pada periode ke-0. Nah, pada periode ke-1, harga sahamnya bisa berubah. Kalau naik 1.200, kalau turun jadi 800. Gitu maksudnya. Paham? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ya. Silakan kalau mau bertanya lagi. Kalau nggak ada, saya yang tanya loh. Salina, Pak. Ya, silakan. Mau tanya yang slide ke-12 tentang exchange rate itu. Kenapa Ya. penukaran uang itu masuknya yang no arbitrage, bukan yang arbitrage, dan harus disimpan 1 tahun itu? Ulangi. Coba bikin pertanyaan dalam subjek, predikat, objek, kasih tanda tanya. Silakan. Kenapa? Kenapa yang exchange rate itu masuknya ke dalam no arbitrage, bukan masuk ke dalam arbitrage? Itu pertanyaan yang tidak tepat. Ya. Karena arbitrage itu strategi ya. Jadi kayak kamu dagang ya, Rosalina, kamu dagang. Kamu itu kayak saya mau beli di mana, jual di mana. Itu kan strategi kamu. Iya nggak? Pada umumnya kalau orang dagang adalah strateginya beli di tempat murah, jual di tempat mahal. Gitu ya. Kenapa arbitrage itu bisa terjadi? Ketika ada disparitas harga. Jadi ketika di satu lokasi yang sama atau satu region yang sama, tapi harganya beda. Atau kalau kita katakan ini short term, jadi belum tercapai keseimbangan, market belum clearing. Gitu ya. Jadi karena belum clearing, akibatnya orang bisa gain profit di situ. Ya. Jadi ingat ya, arbitrage itu adalah strategi, nggak ada hubungannya sama exchange rate. Oke? Nah, tapi arbitrage itu bisa dipakai dalam konteks exchange rate. Apa? Kalau barang dagangan kita adalah uang. Jadi kalau kita bisnis di falas gitu kan, kita kalau tadi kan kita bicara jual belinya saham, obligasi gitu ya. Nah, sekarang kita jual belinya falas. Jadi komoditasnya adalah uang. Nah, harga dari uang itu apa? Exchange rate. Ya, kalau harga HP harganya apa? 2 juta. Tapi kalau harga dari selembar uang kertas, nah itu exchange rate, nilai tukar. Jadi exchange rate ini, nilai tukar ini diperlakukan sebagai price of money. Seperti itu. Ya, oke, saya berikan ilustrasinya. Ilustrasinya begini. Ilustrasinya adalah ini ya. Ada rumah ya, rumah di kiri sama di kanan ya. Ilustrasinya seperti ini. Rumahnya saya ganti. Ini saya ganti dengan Indonesia.
Di sebelah kiri saya ada Malaysia. Malaysia itu kodenya apa ya? Sama di sebelah kanan ada Singapura. Ya, Singapura. Ya. Jadi saya orang Indonesia. Saya orang Indonesia, maka uang yang saya punya uang apa? Rupiah. Ya. Berarti saya punyanya rupiah. Dan saya mau beli dolar. Gitu, ya. Di Malaysia, 1 dolar itu harganya 10.000. Di Singapura harganya 12.000. Maka apa strateginya? Nah, ketika terjadi perbedaan kurs seperti ini, maka ini memungkinkan terjadinya arbitrage. Kalau harganya beda. Kebayang nggak sih? Di tempat yang sama, toko sebelah-sebelahan, tapi kok harganya bisa beda? Pernah nggak kejadian kayak gitu? Ya kan? Ini toko sebelah-sebelahan nih. Yang satu harganya 12.000, satu 10.000. Ini dengan barang yang sama. Itu terjadi arbitrage. Nah, maka strateginya apa? Strateginya adalah saya beli di, kalau yang murah itu yang mana? Dolar yang murah itu di Malaysia atau di Singapura? Malaysia, Pak. Malaysia. Maka beli di Malaysia, ya. Berarti di Malaysia saya minus 10.000, ya. Jual di Singapura. Saya plus 12.000. Gitu, ya. Nah, kalau dikaitkan dengan arbitrage itu seperti apa? Arbitrage itu tadi kan saya bilang dapat untung modal dengkul. Nah, berarti saya pinjam uang. Saya pinjam uang. Contoh di Malaysia itu bunganya 10%, di Singapura bunganya 12 dan 12 deh. Malaysia bunganya 13%, Singapura 14%. Ya, maka yang harus saya bayarkan adalah di Malaysia itu berarti dikali 1,13 sama dengan. Nah, di sini adalah 12 dikali 1,14. Ya, berarti angkanya adalah minus 11.300. Ini adalah plus 2, 2,28. 1,14 ya? Benar nggak? Ya, 13.680. Ya, 13. Kalau saya salah, mohon maaf ya, salah itu. Maka dia dapat profit berapa? Profitnya adalah 723.80. Kayak gitu. Seperti ini. Ya, jadi ada keterkaitan antara strategi arbitrage dengan exchange rate dengan suku bunga, seperti itu. Ingat ya, exchange rate itu, arbitrage itu terjadi ketika ada disparitas harga. Berarti ini kan price ya, perbedaan harga dan perbedaan suku bunga. Nah, as time goes by, ketika waktu berjalan, maka suku bunga di Malaysia itu akan menyesuaikan, dia akan naik. Di Singapura dia akan turun. Sedangkan kursnya ini akan seperti ini akan seperti ini. Sampai ketemu keseimbangan, equilibrium. Seperti itu. Nah, ketika sudah keseimbangan, equilibrium, jangka panjang, tidak ada disparitas harga, tidak ada lagi arbitrage. Kayak gitu. Orang nggak bisa lagi, spekulan nggak bisa masuk. Makanya kalau kalian sering main saham, spekulan itu dapat mainnya itu short selling. Ya, short selling berarti beli sekarang, jual sore, beli sekarang, jual besok, beli sekarang, jual minggu depan. Jadi short selling, jangka pendek aja mainnya. Ya. Nah, kalau mainnya dalam waktu harian itu istilahnya scalping. Scalp itu kulit kepala, scalping istilahnya ya. Namanya scalping. Paham? Oke. Mohon maaf itu saya di slide itu karena contoh dari buku ya. Jadi saya coba menyederhanakan seperti ini. Mudah-mudahan kalian ngerti ya. Yang lain silakan.
Silakan. Nggak ada? Siap ya? Oke. Kalau gitu saya tanya. Ini kelas 305 adalah kelas yang terlambat. Terlambat belajar gitu ya. Nggak apa-apa. Saya tidak akan menghukum. Jadi kalau benar dapat poin 2, kalau salah poinnya 0. Oke? Jadi kita siapa cepat dia dapat. Ini cerdas cermat. Ya, cerdas cermat. Caranya adalah ketika saya tanya, kalian langsung angkat tangan, raise hand. Siapa yang cepat, raise-nya. Kalian raise hand itu akan ngurut ya, yang paling cepat pasti paling atas. Ya, raise hand. Oke? Pertanyaan saya adalah, ini dapat poin 2. Ya, langsung dapat poin 2. Kalau yang tadi nanya poinnya cuma 1. Nah, ini kalau kalian bisa jawab poinnya 2. Pertanyaan saya adalah, kalau kalian lihat gambar di depan, apa itu S? Oke, Dwi Nanda silakan. Stok Pak, saham. Ayo, silakan. Stok Pak, saham. S itu apa? Stok Pak, saham. Lebih spesifik? Iya, saham. Salah jawabannya ya. Di bawahnya Dwi Nanda Putra. Mana tadi Putra? Putra silakan. S tadi itu Pak singkatan dari S. rate of return dari stok. Enggak, saya nanya. S itu apa? S0 itu apa? S1 itu apa? Oh, kalau S0 itu itu tuh stok pada harga saat ini. Kalau S1 tuh stok pada itu tahun depan, Pak. Ulangi, coba bikin kalimat yang benar. Kalau S0 itu harga stok pada masa saat ini, pada saat harga beli. Kemudian S1 adalah harga stok pada harga di tahun periode mendatang, Pak. Oke, betul. Ya, 2 poin. Ya, oke. Sekarang turunkan lagi tangannya. Turunin lagi. Oke, pertanyaannya adalah, apa itu KS? Oke, Carmila. Rate of return stock, Pak. Satuannya apa? Satuannya ini pakai mata uang. Salah. Oke. Almira, satuannya apa? Sen, Pak. Apa? Sen. Ya, betul. Oke. Yang dapat poin Almira ya. Carmila nggak dapat. Almira dapat 2 poin. Ya. Jadi ini satunya persen. Ya, namanya juga rate of return. Rate. Ya, satuannya persentase. Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Apa itu KA? Oke, Reza. Rate of return point. Ya, oke, 2 poin. Betul. Terus pertanyaan selanjutnya, apa itu random variable? Oke, Almira. Variabel yang random yang memiliki setidaknya 2 variabel. Contohnya seperti harga sebuah stok itu tidak diketahui. Salah. Yang lain? Di bawahnya Bayu. Ya Pak. Tadi kalau misalkan dari YouTube randomness itu variabel yang tidak pasti, Pak. Saya tanya random variable. Apa itu random variable? Nggak tahu, Pak. Tadi dapatnya variabel yang tidak pasti kalau dari YouTube tadi. Ya, tapi jamnya udah benar, tapi harus dijelaskan. Kamu paham nggak? Oke, Rosalina, apa itu random variable? Variabel yang memiliki minimal 2 nilai.
Salah. Meisha? Random Bu? random variable itu probabilitas, Pak. Variabel yang diketahui ketika Salah. Ulangi gimana? Silakan diulangi. Variabel yang diketahui ketika sudah selesai. Apa maksudnya sudah selesai masa sahamnya, Pak? Gimana? Hampir benar ya. Hampir benar. Jadi 2 poin buat Meisha Galuh. Ya. Jadi contoh gini nih. Kalau saya tanya, berapa tinggi badan mahasiswa kelas 305? Itu random nggak variabelnya? Random. Kenapa? Ya saya nggak tahu. Kapan saya tahu? Ya kalau saya datang ke kelas kalian, saya ukur satu-satu. Bawa meteran saya ukur. Ya, itu kalau continue. Ya, atau saya hitung. Atau kayak saya bikin Google Form, silahkan isi gitu. Jadi kalau ada survei dan lain-lain itu random variabel. Ya. Oke. Sekarang kalau matahari terbit dari barat itu random variabel bukan? Bukan, Pak. Bukan. Matahari terbit dari timur. Ya, kalau terbit dari barat kiamat ya. Matahari terbit dari timur itu suatu kepastian, berarti probability-nya 1. Kalau matahari terbit dari barat itu nggak mungkin, hal yang mustahil, probability-nya 0. Berarti yang namanya random variable itu pasti ada probability di antara 0 dan 1. Itu, paham maksudnya? Jadi random variable itu adalah variabel yang nilainya baru diketahui ketika observasi dilakukan. Gitu. Ya, itu random variable. Kemudian, kalau fungsi, jadi gini, kalau X itu random, jadi kalau X itu adalah X is random variable, maka fungsi dari X itu juga random. Jadi function of random variable is also random function. Jadi kalau kalian bikin fungsi Y sama dengan A plus BX, Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan X pangkat 3, maka fungsinya sendiri menjadi random function. Maka kalau X-nya itu punya probabilitas, maka Y-nya juga punya probabilitas. Seperti itu. Ya, paham? Jadi itu pentingnya. Jadi kenapa kita harus belajar apa bedanya itu random variable, karena itu konsekuensinya pasti ada probability. Kemudian apa ya? Udah tahu ya, saya mau nanya ke Kavi ya, nggak usah deh. Kavi itu adalah return dari portofolio. Pertanyaannya, apa itu portofolio? Oke, Esther? Portofolio itu Pak adalah investasi yang dilakukan pada 2 hal yang berbeda, yaitu saham dan obligasi Pak. Apakah harus 2? Iya Pak. Salah jawabannya. Ya. Tapi 2 poin buat Esther ya. 2 poin. Jadi yang dapat poin Esther ya. Esther 2 poin. Jadi portofolio adalah kombinasi aset. Kombinasi itu bisa berapa ya? Bisa 2, bisa 3. Yang pasti nggak boleh 1. Kalau kita bikin portofolio pasti lebih dari 1. Lebih besar sama dengan 2. 2 jenis maksudnya. Ya, paham ya? Kenapa kita perlu buat portofolio ya? Kenapa kita buat portofolio? Karena begini. Contoh nih. Ini contohnya ya. Kalau kalian lihat gambar ini, skema ini, lihat KS. KS itu apa sih? Rate of return dari stok. Jadi saya cuma investasi di stok, di saham. Ya, cuma stok. Akibatnya apa? Return saya itu berada pada interval minus 4 sampai 4. Ya, ini intervalnya ya. Probability ini. Jadi 4% dengan probability P, min 4 dengan probability 1 min P. Gitu ya. Ini interval. Kita nyebutnya interval ya. Nah, ini kalau cuma di KS, cuma invest di stok, di saham. Nah, kalau saya investnya di portofolio, di Kavi ini ya, Kavi, naik 7 sampai 3.
Nah, coba perhatikan ya. Kalau kalian lihat min 4 sampai dengan 4, itu jaraknya berapa spreadnya? 8 kan? Ya. Terus kalau 7 sama 3 spreadnya berapa? 4. Ya. Nah, saya gambarkan risiko itu kayak gini. Jadi risiko tuh kayak gini. Jadi ini harga ya. Nah, ini ada batas atas. Ya. Jadi ini adalah yang solid line, itu adalah nilai real. Jadi harga saham yang realisasinya ya, tiap hari pergerakan harga saham itu dicerminkan di yang warna hijau. Harga saham itu pasti bergerak ajut-ajutan kan, pasti begini ya, berfluktuasi, ya enggak? Cuma fluktuasinya itu masih dalam band, masih dalam rentang deviasinya atau batas atas dan batas bawah. Nah, ini namanya yang ini namanya batas atas atau kita sebut upper bound. Nah, yang bawah ini namanya lower bound. Ya. Nah, oke. Sekarang ketika kita mau meramalkan, kan namanya ya expected. Expected kita mengekspektasi. Jadi kita meramalkan nilai di masa depan, memforecast. Ketika kita memforecast, itu pasti begini nih. Ya. Jadi ini T ya, sumbu X-nya itu T. Sumbu Y adalah value. Jadi kalau kita meramalkan T-nya 1, ya ini gap-nya segini nih. Gap-nya segini. Deviasinya, kesalahannya, potensi kesalahannya. Tapi ketika kita meramalkan harga saham tahun depan, 10 tahun lagi, 100 tahun lagi, maka kemungkinan salahnya semakin melebar, semakin besar. Ya, paham ya? Itu fungsinya dari maka ketika kita menghitung risiko itu kita perlu memperhatikan spread, artinya jaraknya, ya. Nah, berarti dalam konteks ini mana tadi? Nah, maka spread portofolio itu lebih rendah karena kan jaraknya cuma 4. Ya kan? Kalau yang tadi minus 4 sama plus 4 kan spreadnya 8. Ya, berarti itu seperti begini nih. Ya, ini di sini, yang lebar di sini nih. Jadi ketika kita membuat portofolio, maka disparitasnya itu semakin mengecil. Potensi kesalahannya semakin kecil, potensi kerugiannya semakin mengecil. Risikonya semakin kecil. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, kalau kita lihat, kalau hanya di saham, sejelek-jeleknya kita rugi minus 4. Padahal kalau bikin portofolio sejelek-jeleknya kita untung 3. Jadi dalam kondisi terburuk, kalau kita bikin portofolio, kita masih untung 3 loh. Ya. Padahal kalau kita hanya invest di saham, kita bisa rugi minus 4%. Ya. Jadi ketika kita membuat portofolio, itu kita sedang mengoptimalkan. Jadi yang namanya optimal itu bukan berarti RPM paling tinggi. Kayak kamu bawa motor, kamu kebut-kebutan bawa mobil gitu ya. Apakah ketika kamu digeber sampai red line semakin kenceng? Kan enggak. Ya. Ada torsi maksimal. Kita pakai di torsi terbesar. Ya, misal di 4.500 RPM atau di 5.000 itu torsi terbesar kalau bawa mobil atau motor. Ya. Seperti itu. Jadi kalau makanya ketika belajar ketika belajar risiko, risk and return itu kita tidak mencari return yang paling tinggi, bukan. Tapi kita mencari return yang optimal. Kenapa? Karena high risk, high return. Jadi kalau return-nya tinggi, nah risikonya juga gede, ya buat apa? Yang kita cari adalah return yang paling optimal. Jadi kalau bisa return-nya semakin gede, risikonya paling kecil. Itu namanya optimal. Gitu. Ya, oke. Terus, mana ya? Pertanyaan selanjutnya ya. Dari mana angka ini? 2 poin. Almira, ini Almira mulu ya. Nanti skornya dia melejit nih. Silakan Almira. Dari 110 kurangi 100, lalu dibagi 100, Pak. Oke, betul. 2 poin buat kamu. Oke, dari mana 0,04? Hernita?
dari 52 dikurangi 50 dibagi 50, Pak. Oke, betul. 2 poin buat Hernita. Enak ya kalau kuliah kayak gini ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dari mana angka 2000? Hernita, Putra, silakan. Putra Ibrahim. 2000 tuh dari jumlah X20 dikali harga stoknya 50, maksudnya ditambah Y-nya 10 dikali harganya yaitu 100, Pak. Jadi 2000 Iya. total. Betul. Jadi 20. Jadi kita beli stok 20 lembar dikali 50. Ingat ya, kalau kita beli stok itu satuannya kan lembar ya. Tapi pada kenyataannya, kalau kalian di bursa efek itu kita nggak bisa beli selembar. Kita belinya satu lot. Satu lot itu 100 lembar. Jadi kita belinya setengah lot gitu ya, atau 0, sekian lot gitu. Jadi satuannya nanti dalam lot, bukan dalam lembar ya. Betul. 2 poin buat Putra Ibrahim. Turunin, lower your hand. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dari mana 2140? Rosalina? Dari X-nya 20, lalu harga saham S1-nya 52, ditambah Y-nya 10 sama 20 kali 52 berapa? 1040. 1000? 1040. Oke, terus ditambah? Terus ditambah A1-nya 110. Ya, betul. Jadi ini 20 dikali 52 ya. 52 itu kalau stoknya goes up. Kemudian ditambah 10 dikali 110. Coba kalau kalian perhatikan, harga yang berfluktuasi itu harga saham. Obligasi berfluktuasi nggak harganya? Enggak. Ya, makanya obligasi dikatakan zero risk. Ya, atau dikatakan risk free. Kayak gitu. Ya, yang sebenarnya risk free itu obligasi pemerintah ya. Kalau obligasinya perusahaan kayak perusahaan Bakri, Medco ya, misal bangkrut ya itu nggak risk free. Jadi dikatakan risk free itu adalah obligasi pemerintah. Walaupun pemerintah juga bisa bangkrut sih, kayak Yunani itu kan bangkrut ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang benar-benar risknya 0, itu nggak ada. Ya, itu sama kayak ada nggak sih orang yang nggak punya dosa? Ya nggak ada gitu ya. Semua orang pasti punya dosa gitu. Berarti 2060 tahu ya. Tinggal 20 dikali berapa? 48. Ya, ditambah 110 kali 10. Itu. Ya. Berarti pertanyaan selanjutnya. Dari mana 0,07? Rosalina, silakan. Dari rumus KV sama dengan V1 V0 per V0. Lalu V1-nya dari 2140, V0-nya 2060. Salah. Salah. Coba ulangi lagi. Yang benar, pelan-pelan. V0-nya 2000. V0-nya 2000. Coba ulangi. Coba. Berapa kurang berapa kali berapa? 2140 dikurangi 2000 per 2000. Ya, betul. Ya, benar ya? 140 dibagi 2000, yaitu 0,07. Berarti yang 2 poin buat Rosalina ya. Berarti yang 0,03 dari mana? 2060 kurangi 2000 dibagi 2000. 0,03. Gitu caranya ya. Oke. Terus ini nanti arbitrage ini kita akan belajar lagi yang lebih mendetil di nanti kita akan simulasinya. Nanti kita simulasi trading pulse ya. Tadi saya di kelas 11 bukan sepakat sih, berencana kita mau bikin RDN, rekening dana nasabah, kita mau latihan simulasi belajar saham. Mau nggak simulasi belajar saham sama saya? Tapi pakai modal, pakai duit, modalnya 100.000. Nah, kalian punya duit 100.000 nggak? Gitu ya. Coba silakan didiskusikan sama teman-teman sekelas. Mau nggak kalian latihan trading saham? Kalian harus punya modal 100.000.
Ya, 100.000. Kalau kalian untung ya nanti dapat cuan, nanti bisa 100-nya itu nilai investasinya bisa naik jadi 120 atau 200.000. Kalau rugi ya nanti bisa berkurang. Ya gitu. Kayak saya rugi 70%. Kalau saya invest 1 miliar, nilai investasinya tinggal 300 juta gitu ya. Serius nih beneran. Beneran 7% rugi tapi nggak 1 miliar. Kecil. Oke, pertanyaan saya adalah udah ketebak pertanyaan apa? Pak, maaf Oke. sebelumnya. Waktunya udah selesai dari 10 menit yang lalu seharusnya. Oke. Oke, udah selesai. Oke, kalau begitu terima kasih sudah mendengarkan ya. Next time, ini pelajaran buat kalian ya. Pertemuan selanjutnya, tolong baca buku, ya. Tolong tonton videonya. Ya, kenapa? Karena kalau kalian nggak baca, kalian datang dengan kepala kosong, ya kalian nggak akan bisa nanya gitu. Dan akan sia-sia kita belajar. Karena ini kita lagi COVID-19, lagi pembelajaran jarak jauh, maka dituntut kemandirian kalian. Jadi kalian jangan lagi seperti anak SD yang minta disuapin, datang ke kelas duduk sidakep diajarin. Enggak kayak gitu. Kalian sekarang udah dewasa, udah mahasiswa, belajar sampai kelas otak kalian udah ngisi. Kalian udah punya pertanyaan, saya nggak ngerti ini, saya nggak ngerti. Itu akan jauh lebih efektif. Kemudian yang kedua, pelajarannya kan bisa ngelihat siapa yang jawab pertanyaan dari tadi, Almira dan lain-lain, Rosalina. Mereka lah yang nilainya akan mentok, mereka lah yang IP-nya akan dapat A dan lain-lain. Oke? Mau nggak jadi orang kayak gitu? Mau. Caranya gimana? Mulailah aktif. Biar bisa aktif gimana? Ya baca. Gitu. Ingat ya, saya memberi reward bagi mereka yang pintar, tapi saya juga memberi reward bagi mereka yang curious, yang ingin tahu. Jadi kalau kamu nggak pintar, kamu harus jadi orang yang pengen pintar. Gitu. Cari tahu. Bagaimana cara cari tahu? Ya baca. Dengan membaca kalian bisa bertanya hal yang baik. Seperti ya, karena saya yakin anak stan itu anak pintar. Nggak ada anak stan yang bodoh. Yang ada anak stan yang nggak mau belajar. Titik. Ya. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Siap, Pak. Waalaikumsalam.